Selamat datang di podcast Michael. Bersama gue sendiri, Michael. Orang yang sejujurnya kadang lebih suka untuk ngobrol sama diri sendiri daripada sama orang lain. Jadi hari ini adalah episode pertama gue. Ini adalah episode perdana gue untuk membuat sebuah podcast. Sebelum itu mungkin gue akan perkenalan diri dulu ya. Jadi gue adalah mahasiswa rantau di salah satu daerah Indonesia, yaitu Surabaya, dan di kampus negeri yang ada di Surabaya. So, kenapa gue bikin podcast ini? Karena gue pengen menjadi seorang penyiar radio. Cuman dikarenakan satu dan lain hal, mungkin itu harus gue pendam dulu. Jadi tidak ada salahnya untuk gue membuat sebuah podcast aja lah di sini. Dan gue mau kasih tau juga, sebetulnya yang sudah pasti podcast ini dibuat di tengah malam. Alasannya kenapa? Ya alasannya karena satu, kalau misalkan gue bikin siang itu kurang proper ya. Gue gak tahu ada suara masuk dari antah berantah, gue juga gak tahu, tiba-tiba nanti ada suara apa. Jadi bikinnya di tengah malam. Karena gue juga bikinnya di kos. Dan sebenarnya yang bikin males nanti di kos paling ada motor lewat. Terus ada motor sih biasanya kalau lewat tuh lumayan berisik juga ya. Dan kenapa gue bikin di tengah malam? Mungkin karena otakku bisa encer kali ya kalau tengah malam. Lebih bisa mengekspresikan apa yang ada di pikiran gue gitu. Pikiran-pikiran random dan apapun itu ya gue omongin aja lah lewat podcast ini. Gue mau ngasih tahu sebenarnya di episode pertama ini cuman ini aja sih, perkenalan diri gue aja. Seperti tadi yang udah gue bilang, gue adalah mahasiswa rantau. Jadi rantau gue ini lumayan jauh ya, berapa ratus kilo gitu. Gue tuh dari daerah Bekasi dan ke Surabaya itu karena kuliah. Kenapa gue milih Surabaya? Karena teman gue yang milihin kuliah gue di sini. Gue nggak tahu apa-apa tentang kampus gue ini awalnya, sampai akhirnya gue tahu setelah gue masuk dan ada tanda hijau masuk di kampusnya, baru gue searching kampus gue. Gue udah di Surabaya ini selama kurang lebih hampir 4 tahun ya. Nggak nyampe 4 tahun deh. Karena di semester 2 gue baru masuk ke Surabaya. BTW ya, gue adalah mahasiswa akhir, mahasiswa semester tua, mahasiswa semester 8. Udah gue males banget mau ngomongin kayak gini, cuman ya udahlah, jujur aja. Gak tahu, gue bingung, denial. Kenapa gue masih belum bisa menyelesaikan studi gue di semester 8, sedangkan teman-teman gue banyak yang udah mulai sempro, semhas, dan gue masih ya stuck di bab 3. Dan bab 3 gue baru mulai. Dan ya, ini udah mulai hujan. Gue gak tahu nanti ini ada suara-suara hujan masuk apa enggak. Semoga aja enggak juga sih. Atau nanti suara udah mulai kencang, gue juga gak tahu nih. Tapi yang pasti di semester 8 ini cukup menyenangkan untuk gue. Tapi cukup bingung juga. Menyenangkannya karena gue bisa mengeksplor apapun yang gue mau, apapun itu, tanpa ada kayak aduh gue ada jam kuliah, aduh gue ada tugas, aduh gue ini. Dan ya benar aja suaranya masuk. Tadi gue udah ngecek, jadi tadi gue pause dulu rekamannya, terus ini gue lanjut lagi. Dan ya benar aja suara hujannya masuk. Jadi tadi gue nunggu sekitar berapa nih, 15 menitan lah paling, nunggu hujannya reda dulu, kelar. Jadi gak ada suara lo-fi hujan, gak ada. Lanjutin yang tadi gue bahas ya, perkenalan diri gue.
seperti tadi yang gue bilang, cukup menyenangkan ya, menyenangkan karena gue bisa explore apapun itulah. Dan gak enaknya ya ini dikejar waktu sih. Gue tahu memang betul maksimal itu di semester 14, cuman masa iya gue mau maksimalin di semester sampai semester 14, kan gak mungkin juga ya. Gue tuh tujuan gue tuh pengennya tuh ya di bulan Juli lah. Juli udah selesai lah, Juli udah kelar semuanya, udah beres. Ya wisuda nanti gue juga nggak tahu lah, belakangan aja. Dan sebetulnya kenapa sulit buat ngerjain skripsi, gue bisa tahu jawabannya sekarang. Dulu gue menganggap apa sih susahnya, dan ya betul, malas men. Lu kayak daripada gue skripsi mending gue bikin ini, mending gue bikin itu, mending gue ngide apa, gue bikin ini. Gue gak tahu kenapa gue yang lari, kenapa gue harus gue yang lari anjir dari skripsi ini. Kenapa gak gue kerjain aja gitu. Gue gak tahu ya ini relate di kebanyakan orang apa enggak, cuman ini lumayan relate ya di gue. Dan kayaknya udah banyak ya yang ngasih tahu. Berat gak sih jadi mahasiswa rantau? Enggak juga sih. Di gue sih enggak juga, itu nggak terlalu berat, biasa aja sebenarnya. Ya udah, gue juga malah menyenangkan aja. Apa udah sendiri dari dulu sih. Gue juga pengennya semuanya sendiri. Dan mulai dari semester 2 itu, karena di semester 1 itu belum boleh. Ini flashback dikit ya, kenapa gue masuk ke Surabaya itu di semester 2. Karena gue nih angkatan covid kan, jadi seharusnya itu belum boleh malah di semester 2 setahu gue, di jurusan-jurusan lainnya. Cuman waktu itu dosen gue memberikan pilihan, kalian mau offline atau online. Dan lumayan banyak teman gue yang mengiyakan untuk online, cuman guanya kan belum siap sejujurnya. Karena satu, gue gak ready untuk kos. Dua, gue gak ready untuk kayak kendaraan, situasi tempat apa, terus gue harus kemana, di mana. Jadi gue blank banget itu tuh. Jadi gue nekat aja tuh itu. Akhirnya salah, gue itu malah bolos dulu seminggu. Jadi gue seminggu nggak kelas. Jadi gue bolos seminggu untuk mempersiapkan semua barang-barang lah. Dan ya gue nyarinya di salah satu website kos gitu, Amikos ya. Dapatnya sih mewah, alias tempatnya kayak tikus. Anjir tempatnya kayak tikus, sumpah cuy. Ketika ini gue di Surabaya apa di Jakarta deh, misalnya kayak udara tuh pengap, kecoa, lembab. Terus kamar mandi sih dalam, alias cuman sampai sedada, kepala muncul tuh. Udah gitu kamar mandi tuh 1x1 kayaknya, udah kecil banget sumpah, gak bohong. Jadi gue buat muter aja tuh sulit banget. Bahkan gue untuk boker, buat apa tuh sulit banget tuh di kos gue. Tapi ya itu perjalanan gue aja sih. Dan gue lupa sih sebetulnya waktu pas gue berangkat tuh gue sendiri apa sama siapa ya. Enggak deh, gue berangkat sama temen gue Sky. Dan dia adalah orang yang membuat gue pertama kali dalam hidup gue naik kereta first class. Goks. Shout out to Sky, Sky, gila the best man. Gue gak tahu lagi anjir, kalau bukan karena lu gue kayaknya sampai sekarang gak pernah tuh ngerasain first classnya KAI. Gue naik Semberdani Luxury itu, wah gokil banget. Ini gue cerita dikit aja ya. Akhirnya gue sampai amazed banget itu. Jadi gue sama Sky ini udah temenan dari SMA. Dan ternyata satu daerah kuliahnya juga. Udah nih, akhirnya gue bilang ke dia, Sky, gue mau
Surabaya nih, apa dia yang nanya dulu gitu, gue lu kapan ke Surabaya, pokoknya gue jawab di tanggal segitu. Terus dia barengin aja lah. Ya udahlah, barengin kan. Terus gue ngomong, cuy, gue cuma ada duit segini, kayaknya tuh tipis banget dah. Soalnya gue juga milih yang Erlangga yang 104.000. Emang ada duit aja men, emang gue gak punya duit tuh dia sih, ada itu doang kan. Belum gue bisanya naik ini Sky, kagak bisa naik lagi kelasnya, tipis banget nih dompet kan, gue juga nggak ada duit juga. Terus ya begitulah. Terus dia waktu itu oke aja kan. Ya gue beli tiket sama dia, satu tempat duduk, satu gerbong, satu keberangkatan lah. Besoknya tiba-tiba dia ngechat gue kita nggak jadi naik Erlangga. Dia ngechat gue gitu, gue pikirin kayak oh ya udahlah nggak apa-apa lah, dia kalau misalkan nggak bareng sama gue juga nggak apa-apa juga, soalnya gue tahu pasti agak sulit juga sih. Ya udahlah, ternyata dia ngepap, nih gue tiketnya sama punya lu, kita berdua berangkat. Tiket apaan Sky? Dia keretanya ganti sama nyokap gue liat dong tiketnya, buset Sembrani Luxury. Belum anjing Sky, gimana gue gantinya Sky, 1 juta gila, gimana gue bayar 1 juta, gak ada duit gue 1 juta. Emang udah gue tendang aja, nyokap gue yang bayarin. Di situ lo jadi hero di situ, pahlawan. Gue kaget-kagetnya, akhirnya gue kayak seneng mampus. Gue bingung harus kayak gimana. Gue kampung niat di situ. Gila, naik kereta 1 juta anjir. Terus udah lah, singkat cerita, gue udah persiapin barang, masukin semua, bab. Motor sama dia kirim tuh, ongkos ngirim ya itu tuh 700.000 singkat gue, 700 sekian gitu gue lupa. Udah nih, gue udah persiapin semua, hari hanya berangkat. Naik dari stasiun Gambir, stasiunnya nggak bakal gue naikin karena mahal, isinya eksekutif semua di situ. Dan untuk apa juga gue naik dari situ, karena kan naik dari Bekasi juga bisa, tapi ternyata Sembrani itu nggak turun saat itu ya. Seingat gue saat itu tuh Sembrani Luxury itu nggak turun di Bekasi, jadi dari Gambir terus tuh ke, gue lupa berhenti di mana gitu. Ya akhirnya gue ke Gambir. Di situ gue ketemu nyokapnya, buset, kalau bisa sungkem gue di situ. Ya lah, habis itu gue berangkat, terus kayak dia ngasih tahu, ini gue masuk sini dulu. Apaan nih, kata gue, kemana sih? Ini ruangan khusus untuk Sembrani Luxury. Selalu gue udah apa, untuk yang first class gitu. Gue kayak buset, gue masuk kan, di situ isinya pejabat atau sumpah cuy, gue tuh kayak 2 bocah, nggak tahu ya, kayak sih emang kayak asik banget sih sebenarnya. Cuman gue ngerasa ini tempat apa ini. Ya udah, akhirnya untung ada Sky, jadi gue nggak norak amat, terbantu lah sama dia. Akhirnya singkat cerita, akhirnya gue naik kereta, gue nyampe naik kan gue di situ, gue diremehin. Jadi gue jalan mas Sky, tak jalan kan, dia ganti tiket Sky kan, kasih tiket, nih mbak saya mau naik ini, gerbong mana ya? Oh gerbong ini. Sky nanya, mbak Sembrani Luxury di mana ya? Oh Sembrani yang biasa mungkin. Oh enggak mbak, Luxury, dikasih tiketnya di situ. Jaga lisan anda ya, anjir. Nggak, canda. Nggak apa, mungkin mbak-mbaknya agak skeptis juga ya waktu liat gue. Nggak skeptis, mungkin nggak skeptis, tapi liat gue skeptis karena gue bawa tas gede banget nyet. Kayak gue kayak penumpang ekonomi masuk first class anjir. Wah kacau men. Bayangin aja gue pakai tas gede mampus, terus gue pakai jaket robek-robek. Siapa yang percaya anjir naik first class? Padahal akhirnya gue masuk, wah di situ surga duniawi, sumpah surga duniawi.
Gimana nggak surga duniawi? Itu bangku tuh kapsul men, jadi sendiri-sendiri. Terus kayak cuman ada beberapa bangku doang. Gue kayak buset, ini gue apaan ini, gue anjir Star Trek, Star Wars anjir. Tapi itu hal paling best dalam hidup gue, naikin first class. Kamar mandi bagus banget anjing. Kamar mandi bagus banget. Itu kayak kamar mandi hotel bintang 5 kayaknya, gue juga gak tahu juga tuh. Terus akhirnya perjalanan tuh sekitar 9 jam kan, 9 atau 10 jam gitu, gue lupa. Pokoknya seingat gue nyampe subuh lah. Ya terus gue tiduran, menikmati duniawi lah di situ gue. Masalah ya udah sih kayak orang-orang pejabat-pejabat gitu lah, yang kayak asik-asik gitu ya, anjing gue doang tuh yang kampung banget anjir. Akhirnya ya udah gue santai, tanpa terasa tiba-tiba dikasih selimut. Wih, apa nih selimut? Emang kereta dapat selimut? Karena setahu gue naik kereta nggak pernah dapat selimut. Ternyata kalau eksekutif ke atas lu dapat selimut. Anjir, gue nggak pernah dapat gitu kan. Udah dapet selimut untuk tidur karena tuh udah jam, kayaknya dikasih tuh mulai jam 10 ke atas kayaknya deh. Jam 10 ke atas kayaknya dikasih. Apa jam 11 ya, gue lupa. Habis itu dikasih snacknya tuh nanti gue lupa deh. Ya udah pokoknya udah dikasih selimut, tidur. Udah nih dini hari kita dikasih anduk anget anjir buat cuci apa sih, ngelap muka gitu. Kayak fucking hell, like goddamn bro, anjir gue raja bagaimana nih dikasih inian. Gue buat basuh muka terus kasih snack terus kayak damn like shit bro. Wah, raja betul di situ gue, raja. Dan waktu itu gue bingung kan, nih gimana nih jemput gimana ya. Gue pikir kan udah ini aja lah, Grab aja. Tiba-tiba gue tanya, kayak gimana nih lo jemputan apa gimana? Udah lo tenang aja, gue udah minta tolong nyokap gue, nanti kita dijemput sama TNI. Wah anjing, TNI bangke. Ini gue boleh jemput pakai tank Panzer anjir. Atau tau gak sih lo yang mobil truk TNI gitu. Pokoknya gue tuh nyampe, ya singkat cerita gue nyampe, berhenti, gue keluar, itu emang ada tentara dan ada mobil tentara terus yang ada pickupnya gitu loh. Gue pikir wah anjir, gue kayak mau ke barak nih, pakinan mau ke batalion gue. Ternyata beneran dijemput sama TNI pakai baju lengkap, terus dijemput pakai mobil. Wah, gue akuin di situ kenalan nyokapnya Sky, nggak ada obat anjir. Wah itu dari berangkat sampai nyampe ke kosan gue tuh gue udah nggak tahu lagi. Udah kayak anak jenderal di situ. Pokoknya parah di situ. Ya lah, makanya yang tadi yang gue bilang, tapi ya enaknya sampai situ doang. Dan pas sampai di kos, wow, nyaman. Udah kayak apaan aja di situ, udah kayak kerangkeng. Masuk nunduk, karena ternyata kamarnya di bawah tangga dan gue harus nunduk untuk masuk kan. Kayak what the fuck, udah masuk jarang apa nggak enak lah pokoknya lah. Ya kesiksa lah di awal-awal, cuman ya masih penyesuaian diri aja. Cuman waktu itu karena gue udah capek banget kan, akhirnya ya udah tidur aja gue. Akhirnya tidur. Ya itulah perjalanan gue di semester 2 itu untuk mencapai Surabaya. Jadi sekian dulu kayaknya cerita gue di episode pertama ini ya, tentang perkenalan diri gue. Akan ada lanjutannya terus. Jadi gue belum tahu mau update-nya kapan. Kalau bisa setiap hari sih, gak masalah juga. Dan kalau misalkan emang mungkin, kayaknya gue bakal uploadnya di TikTok, Spotify, yang pasti Spotify sih. Upload di Spotify, TikTok kayaknya. Dengan nanti deh, juga belum tahu. Yang penting gue bikin dulu aja. Sisanya nanti gue pikirin selanjutnya. Dan ya terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengar selama lebih dari 20 menitan ini, kayak 20 menit. Terima kasih sudah mau mendengar. Bye bye.